luar biasa banget ya. Itu sangat senang jika melihat dalam keadaan baik. Ibu harap dengan kondisi kita yang baik, pembelajaran akan berlangsung lancar dan penuh semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apa ada yang hari ini? Wah, bagus sekali ya pasti. Kompak dan memiliki semangat belajar, tentunya rajin berangkat sekolah. Nah, oke, hari ini kita akan belajar mengenai GLBB atau gerak lurus berubah berat. Kemarin kan kita sudah membahas tentang materi GLB kan. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau nanya nih, ada yang ingat nggak pengertian dari GLB kemarin? Saya, Bu. Ya, Yuli silakan. GLB itu adalah gerak lurus beraturan dan keadaan ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah atau konstan. Jadi GLB itu adalah ketika jarak dan kecepatan benda selalu konstan. GLB ini dimulai dari suatu keadaan di mana benda telah mengalami gerakan sebelumnya, Bu. Oke, coba pendapat yang lain ada nggak? Ira, coba apa pendapatnya Ira? Pendapat Ira sama kayak pendapat ini. Oke. Nah, betul sekali dari penjelasan teman kalian yang sudah disampaikan tadi, bahwa GLB itu adalah gerak lurus beraturan, keadaan ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah atau konstan. Jadi GLB adalah ketika jarak dan kecepatan benda selalu konstan. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu GLBB. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ada video. Setuju. Kalian amati ya. Nah, baik. Di mana dalam video tersebut itu menunjukkan konsep gerak lurus berubah beraturan. Di mana di situ kan ada tabel kecepatan dan juga waktunya. Ya, untuk kecepatan yang pertama itu kan ada 20 meter per sekon dan waktunya itu 0 sekon. Dan terus kecepatan yang kedua yaitu ada 15 meter per sekon dan waktunya itu adalah 1 sekon. Dan kecepatan yang ketiga itu ada 10 meter per sekon dan waktunya itu 2 sekon. Dan kecepatan yang selanjutnya, kecepatan yang keempat yaitu ada 5 meter per sekon dan waktunya itu adalah 3 sekon. Dan kecepatan yang kelima yaitu ada 0 meter per sekon dan waktunya itu 4 sekon. Dan di situ kan terlihat mobil berwarna hijau ini kan, yang sedang bergerak melambat karena kecepatan itu kan mulai dari 20 menjadi ke 0. Terus di situ ada juga indikator kecepatan ini atau disebut juga dengan speedometer. Dan di situ kan menunjukkan bahwa di sini itu menunjukkan GLBB diperlambat atau disebut juga gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan negatif perlambat. Karena kan dia tadi dari kecepatan 20 ke 15, jadi kan dia gerak lurus berubah beraturannya itu adalah -5. Jadi setiap berjalan itu dia akan kecepatannya berkurang jadi -5. Nah, itu tadi penjelasan video yang Ibu tampilkan. Apakah ada yang belum dimengerti? Baiklah, kalau semuanya diam berarti Ibu anggap kalian semua udah paham ya. Ibu mau tanya Bu. Ya, Galda silakan. Apa Galda? Kalau mobil kecepatannya bertambah terus, apakah kecepatannya itu juga ikut bertambah, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus untuk Galda ya.
Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kalau kecepatannya bertambah setiap detik, apakah kecepatannya itu ikut bertambah juga? Ya, betul sekali. Jadi dalam GLDB itu percepatan bisa tetap walaupun kecepatannya itu berubah. Nah, kita lanjut ke materi dari video tadi kan, dijelaskan bahwa pengertian gerak lurus berubah beraturan adalah jenis gerakan di mana suatu benda bergerak sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Dalam gerak ini, kecepatan benda meningkat atau menurun dengan tingkat perubahan yang tetap selama setiap interval waktu tertentu. Percepatan konstan ini menyebabkan perubahan kecepatan yang merata sepanjang lintasan dan benda tersebut melalui jarak yang sama dalam interval waktu yang sama. Nah, di sini ada juga ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama itu adalah percepatannya tetap. Benda yang mengalami percepatan dengan tingkatan yang sama sepanjang waktu, sama seperti video tadi. Jadi kayak dia itu percepatannya tetap konstan. Kalau dia kayak tadi kan dia berkurang kecepatannya. Jadi kayak kalau percepatannya itu tetap, jadi dia cuma berkurang -5 terus, nggak lebih nggak kurang juga. Nah, terus kecepatannya berubah merata, kecepatan benda berubah dengan jumlah yang sama dalam interval waktu yang sama. Terus lintasannya itu lurus, benda bergerak sepanjang lintasan yang tidak melengkung, tetap dalam garis lurus. Nah, terus yang keempat tidak ada gaya gesekan yang signifikan. Biasanya dalam gerak ini gaya gesekan udara atau gesekan permukaan diabaikan, sehingga benda dapat bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, di sini ada gerak lurus berubah beraturan, yaitu di mana persamaannya dengan dimana Vt itu adalah kecepatan akhir, satuannya itu meter per sekon, dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T itu adalah waktu, satuannya sekon, dan V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Nah, di sini ada contoh soal, di mana soalnya yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Awalnya mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapa kecepatan mobil setelah 2 detik? Nah, gimana kan? Diketahui V0-nya tadi kan 10 meter per sekon, terus percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat, dan juga waktunya yaitu 2 sekon. Nah, kita masukkan rumus persamaan GLDB tadi, di mana Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, di sini diketahui kan V0-nya adalah 10 meter per sekon. Kita masukkan 10 ditambah kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Jadi ditambah 5 dan waktunya itu kan adalah 2. Ditambahkan didapatkan hasil yaitu 20 meter per sekon. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.